Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah, salah satu mahasiswi Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih potret proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dalam mewujudkan good governance. Nah, sebelumnya mungkin sering ya kita dengar apa sih itu good governance. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih yang menjadi latar belakangnya. Nah, di sini ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama itu terkait bagaimana kondisi pemerintahannya. Yang kedua, perubahan pemerintahan. Dan yang ketiga, bentuk e-government-nya. Langsung saja kita akan membahas yang pertama itu yang terkait kondisi pemerintahan. Dinilai belum maksimal akibat belum terselenggaranya pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan. Maksudnya di sini diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang pastinya berbagai masalah yang ada tidak jauh dari faktor rendahnya kinerja birokrasi dalam menanggapi perubahan-perubahan sosial yang ada. Selama ini masih banyak ditemukan aparat birokrasi yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat belum memiliki porsi yang seharusnya dalam ikut serta mengontrol kinerja pemerintahan. Selain itu, kurangnya akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi juga menjadi suatu kendala. Dan pada dasarnya ini ya, posisi masyarakat dalam kontrol pelaksanaan birokrasi daerah masih sangat terkesampingkan, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terpencil. Lanjut kita ke perubahan pemerintah. Pada era reformasi tahun 1997, sebenarnya di sini pemerintah sudah mulai melakukan perubahan-perubahan yang ditunjukkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam hal ini biasa disebut dengan good governance, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih demokratis, adil. Salah satu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai demokratis berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Lanjut kita yang ketiga, bentuk e-government. Sebenarnya di sini banyak bentuk-bentuk e-government, tapi saya hanya lebih fokus ke e-procurement. Salah satu bentuk e-government yang telah ditetapkan pemerintah adalah aplikasi e-procurement. Penerapan e-procurement mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Pasal 131 Ayat 1 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik. Berikut perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Suatu sistem pengadaan barang dan jasa publik yang dikelola secara elektronik berbasis web. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah kurang efisiensinya sistem pengadaan yang manual seperti selama ini dilakukan sebelumnya, sehingga diterapkannya e-procurement. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari e-procurement. Menurut World Bank, Nugroho 2012, e-procurement is the use of information and communication technology, especially the internet, by government is conducting the procurement relationship with supplier for the acquisition of goods, works, and consultation service required by the public sector. Selanjutnya, e-procurement akan sedikit banyak membantu sebagian besar interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Hal ini dijelaskan dalam Wardianto tahun 2012. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa penyatuan antara akuntabilitas dan transparansi tersebut
akan dapat mengambil kepercayaan masyarakat kepada aparat birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Pemerintahan dalam pemberlakuan sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa, yakni dengan menggunakan jaringan internet, sehingga hal ini dapat diakses juga oleh masyarakat ya. Sistem yang kemudian disebut dengan e-procurement ini didesain untuk menunjukkan keseriusannya kepada masyarakat dalam perwujudan good governance, mengingat akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis pun Allah telah menggambarkan tentang teknologi, di mana teknologi bagi para pendahulu kita, para utusan Allah. Hal ini Allah gambarkan untuk kita jadikan bahan pembelajaran dan motivasi dalam menguasai berbagai cabang ilmu. Firman Allah berkaitan tentang teknologi diantaranya dapat dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 88:1. Yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dan peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Nabi Daud diberitahu oleh Allah tentang pembuatan baju pelindung yang dapat digunakan dalam pertempuran. Dari pelajaran disampaikan Allah kepada Nabi Daud ini dapat kita lihat perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan yang mereka hadapi, baik itu berupa topi besi, rompi anti peluru, dan sebagainya. Ini merupakan pengembangan dari teknologi yang telah berabad-abad Allah ajarkan kepada nabinya. Nah, saat ini kita ketahui juga telah terbentuknya inovasi-inovasi dengan adanya teknologi informasi ini, salah satunya yaitu bentuk e-procurement. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi dari good governance. Menurut Koiman, dalam Sedarmayanti tahun 2009 mendefinisikan bahwa governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya, Kurniawan dalam Hardiansah tahun 2011 mendefinisikan bahwa good governance merupakan bagaimana cara memperkuat aturan hukum, kredibilitas, serta imparsialitas dalam penegasannya. Hal ini berarti mencabut akar dari korupsi dan aktivitas-aktivitas reinstaking yang dapat dilakukan melalui transparansi dan aliran informasi, serta menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi pemerintahan dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat seutuhnya secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya kita harus tahu apa sih yang menjadi tujuan utama good governance. Nah, tujuan good governance yang menjadi harapan masyarakat Indonesia hal ini adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung secara penuh dari semua stakeholder yang bekerja sama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip utama unsur dari good governance, yaitu ada 4. Yang pertama, akuntabilitas, di mana di dalamnya itu membahas terkait pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban publik. Yang kedua, partisipasi, di mana di sini kita melibatkan masyarakat terutama dalam aspirasi-aspirasinya dalam mengambil suatu kebijakan. Yang ketiga, terkait transparansi, di mana unsur transparansi ini adalah adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Yang kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, unsur yang keempat itu unsur supremasi hukum, di mana di dalamnya itu membahas terkait supremasi hukum, kepastian hukum, dan hukum yang responsif.
Nah, kita sudah memasuki inti pembahasan kita, yaitu terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-procurement. Menurut Wardianto, tahun 2012 mendefinisikan barang atau jasa publik adalah barang yang penggunaannya terikat dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Sedangkan barang atau jasa privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya diperkuat menurut Arrowsmith tahun 2004, Nur Bahagia tahun 2006, Christopher S. Conner tahun 2007, dan sebagainya. Pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang di sini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun kepentingan privat. Untuk mencapai cita-cita good governance menjadi pembangunan Indonesia yang lebih baik, keterlibatan masyarakat amatlah sangat penting diperlukan. Oleh karena itu, melihat sistem pengadaan barang dan jasa yang dulunya manual dan sangat tidak efektif dan efisien, serta dari aspek akuntabilitas dan transparansi sangatlah masih minim, maka pemerintah menciptakan inovasi dengan menerapkan sistem e-procurement. Selain mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, pemerintah berhasil meningkatkan efisiensi anggaran dalam bidang belanja barang dan jasa di pemerintahan. Selain efisiensi anggaran ini juga, sistem e-procurement, pemerintah mampu menciptakan iklim akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan. E-procurement yang ditunjang oleh teknologi informasi yang canggih mampu mengcover seluruh berkas, dokumen, dan data-data yang berkaitan dengan e-procurement secara rapi dan aman. Sehingga kedepannya ketika suatu pihak panitia dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang ada, baik berupa laporan penggunaan anggaran, seluruhnya dapat dipenuhi secara tepat. Tidak hanya itu, bagi masyarakat juga, hadirnya e-procurement telah memberikan porsi yang tepat. Masyarakat dalam hal ini mampu ikut mengawasi seluruh tahapan proses lelang, baik mulai dibukanya penawaran paket pekerjaan, lokasi paket pekerjaan, perusahaan-perusahaan, jumlah harga penawaran, seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat. Penerapan e-procurement telah mampu mengurangi intensitas penyimpangan dan jumlah kecurangan yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari aspek transparansi melalui sistem yang telah disetting sedemikian rupa, mampu mewujudkan dan menyediakan berbagai informasi seputar lelang yang tidak dapat dipenuhi ketika penggunaan sistem lelang sederhana. Sehingga hal ini dengan terciptanya e-procurement dapat menjadi Indonesia jauh lebih baik. Dalam hadis yang diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik, nilai dasar lain dari hukum Islam adalah keadilan. Penegasan ini mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, salah satunya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan administratif. Sekian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait potret bagaimana sih proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement dalam mewujudkan good governance.
Apabila banyak terjadi kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.